Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena walaupun dalam keadaan di tengah-tengah wabah COVID-19, kita masih bisa menunaikan ibadah kita, khususnya sholat Idul Fitri, walaupun dalam kondisi yang tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di rumah, di tempat-tempat kediaman kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rasa syukur kita haturkan kepada Allah karena kita telah menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Di bulan yang mulia kita bisa banyak-banyak melakukan amal ibadah. Kita bisa melakukan sholat, tidak hanya fardu, tapi pun juga sholat sunnah. Kita banyak melakukan tilawatil Quran. Kita banyak mengeluarkan infak dan sedekah. Kita banyak melakukan iktikaf. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita bersih dari niat apapun selain hanya untuk dihambakan kepada Allah. Dan mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang indah ini. Yang pertama adalah bagaimana kita beribadah di tengah-tengah COVID-19. Bagaimana kita mensikapi wabah yang tidak kunjung hilang ini. Dan yang kedua, bagaimana kita mensyukuri kita beribadah setelah bulan suci Ramadan. Yang pertama, hadirin sekalian, kita beribadah di tengah COVID-19. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yakinlah bahwa apapun yang ada di tengah-tengah kita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Jum'ah Allah berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk hadirin sekalian virus corona. Ini pun juga merupakan makhluk ciptaan Allah, maka dia pun juga akan bertasbih, maka dia pun juga akan tunduk patuh kepada Allah. Tidak akan mungkin virus corona itu datang dan pergi tanpa seizin oleh Allah. Maka bertawakal kepada Allah ini menjadi sebuah tindakan yang sangat bijaksana, menjadi sebuah pilihan sikap yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi di dunia ini pasti seizin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di surah yang lain Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa hadirin sekalian? Al-Qur'an mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, dan mereka itu berteguh hati mengucapkan kalimat itu. Di saat senang mereka mengatakan Rabbunallah, di saat sedih mereka mengatakan Rabbunallah, di saat susah dia mengatakan Rabbunallah, di saat ada wabah mereka mengatakan Rabbunallah. Maka Allah hadirkan kepada mereka malaikat, ya, tatanazzalu alaihimul malaikah, lalu mereka mengatakan para malaikat, alla takhafu wa la tahzan, jangan sedih, jangan takut. Ya, Allah sudah menyediakan surga bagi orang-orang yang berteguh hati mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan hilang dari pegangan ini. Apapun kondisi kita,
Ya, kita harus selalu tetap mengatakan Rabbunallah. Kita harus tetap mengatakan bahwa Allah sayang pada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berapa banyak pelajaran yang Allah hadirkan sebelum kita. Hikmahnya selalu ada di belakang. Ya, kita ambil contoh hadirin sekalian, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera, membuat perahu besar. Itu bukan di tepi sungai, bukan di tepi laut, tapi di atas bukit. Tentu ini menjadi sebuah bahan tertawaan bagi umat-umat lain. Tapi Nabi Nuh hanya mengatakan, saya diperintah oleh Allah, sami'na wa ata'na, dan saya melakukan. Apa hikmahnya di belakang saya tidak tahu. Ya, walaupun banyak orang mencemooh, bahkan banyak orang yang murtad karena itu hadirin sekalian, baru orang tahu hikmahnya setelah Allah hadirkan banjir besar dan orang diselamatkan dengan bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Selalu hikmah itu ada di belakang. Ketika Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun dengan pasukan yang jauh lebih besar, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk lari ke arah laut. Mana mungkin lari ke arah laut, dikejar oleh tentara yang jumlahnya jauh lebih besar dan jaraknya pun juga sudah semakin dekat. Nabi Musa hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Saya diperintahkan oleh Allah dan saya lakukan. Mungkin orang-orang yang mengikuti di belakangnya hadirin sekalian, mungkin mereka pada semuanya sama-sama mengeluh. Semua sama-sama heran, mengapa kita harus lari ke arah laut? Baru hadirin sekalian, ketika ditepukkan tongkatnya ke laut dan terbelah, dan karena itu akhirnya Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, baru orang faham bahwa itu adalah hikmah yang Allah rahasiakan pada kita semuanya. Masih ingat cerita Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Sampai detik-detik Ibrahim menyembelih anaknya, Allah belum memberikan bocoran, Allah belum memberikan kabar bahwa nanti anak itu akan diganti dengan seekor domba. Nabiullah Ibrahim walaupun dengan berat hati tetap melakukan. Karena apa? Aslamtu lirabbil alamin. Saya berpasrah pada perintah Allah. Maka apapun yang diperintahkan oleh Allah, Nabiullah Ibrahim, walaupun itu tidak masuk di akal, Nabiullah Ibrahim tetap melakukannya. Baru hadirin sekalian, setelah detik-detik menjelang penyembelihan, Nabiullah Ibrahim menggerakkan pedangnya di atas leher Ismail dan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Maka Allah memanggil Ibrahim, ya, dengan sebutan di Al-Quran dalam surah As-Saffat, ya, Allah mengatakan, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, cukup apa yang kamu lakukan itu sudah bagus. Inilah balasan bagi orang yang membenarkan perintah Allah. Maka Allah menggantikan anak itu dengan seekor domba. Baru setelah Ibrahim membuka tutup matanya, maka baru Ibrahim faham, sadar bahwa ini adalah hikmah dari perintah yang Allah berikan. Walaupun mungkin dirasa berat dalam akal kita, sama dengan wabah COVID-19, mungkin berat bagi kita, tapi percayalah, Allah cinta pada kita, Allah sayang pada kita, Allah tidak pernah punya niat untuk mencelakakan umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang kita sudah merasakan hikmahnya. Kita lebih sering berkumpul dengan keluarga, kita lebih sering banyak membaca Al-Quran, kita mulai berkurang dari kesibukan-kesibukan duniawi. Ramadan kita menjadi Ramadan yang terindah dalam hidup kita, karena kita lebih banyak melakukan Ramadan, ibadah Ramadan bersama dengan keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan telah berakhir tanpa ada jaminan bahwa kita akan dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Apapun ibadah kita yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, itu adalah menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Baru kalau Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang, maka Ramadan tahun ini bukan lagi yang terakhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemarin selama Ramadan kita diajarkan oleh Allah. Sebelum Ramadan kita jarang membaca Al-Quran, maka pada saat bulan suci Ramadan, Allah ajarkan kita banyak membaca Al-Quran. Anak kecil pun bisa hatam Al-Quran. Padahal di bulan-bulan sebelumnya tidak seperti itu. Maka kebiasaan ini mari kita lanjutkan di luar bulan suci Ramadan. Sebelum Ramadan kita mungkin jarang berinfak, jarang bersedekah. Di bulan suci Ramadan kita diajarkan untuk berinfak, bersedekah. Maka setelah Ramadan berakhir, maka mari lanjutkan infak dan sedekah kita. Di luar bulan suci Ramadan mungkin kita jarang melakukan sholat sunnah, termasuk qiyamul lail, sholat tarawih. Tapi begitu masuk Ramadan, dengan tawaran pahala yang jauh
jauh lebih besar, maka kita akhirnya dibuat rajin sholat sunnah, termasuk qiyamul lail. Anak kecil pun bisa melakukan sholat malam, bahkan sholat tahajud pun di tengah bulan suci Ramadan. Maka begitu Ramadan berakhir, ayo kita kembalikan, kita lanjutkan kebiasaan selama bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa rindunya kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Tapi jangan sampai karena ini akhirnya kita putus ibadah kita. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wala takunu kallati naghadhat ghaslaha min ba'di qawatin angkatha. Allah punya sebuah cerita, hadirin sekalian. Di Mekah itu dulu ada seorang perempuan yang suka merajut benang, merajut bertenun. Pada malam hari dia bertenun, sehelai benang demi sehelai dirajutnya, ditenunnya dengan susah payah. Anehnya hadirin sekalian, ketika dia selesai melakukan tenun tadi, hasil tenunannya itu dirusak, diburai. Ini aneh karena memang mereka ini, perempuan ini bukan perempuan yang sehat, tapi perempuan yang tidak sehat akalnya. Begitu tenunannya itu sudah rusak, maka ditenun lagi, dirajut lagi. Begitu dia berhasil menciptakan sebuah kain tenun yang indah, dirusaknya lagi, diburainya lagi. Maka Allah ajarkan, Allah ingatkan pada kita, wala takunu kallati naghadhat ghaslaha min ba'di qawatin angkatha. Janganlah kamu suka meniru perempuan yang suka memburai rajutannya min ba'di qawatin angkatha, setelah dia susah payah merajutnya. Kita sudah merajut pahala di bulan suci Ramadan. Kita sudah menjaga lisan kita sudah menjaga hati kita sudah menjaga mata kita sudah menjaga pikiran kita jauh dari kemungkaran, jauh dari kemudaratan. Itu sama dengan kita telah merajut benang, sehelai benang demi sehelai. Kita memperbanyak sholat sunnah, kita memperbanyak tilawatil Quran, kita memperbanyak infak dan sedekah. Itu pun juga sama dengan merajut sehelai demi sehelai. Maka hadirin sekalian, begitu berakhirnya bulan suci Ramadan, jangan dirusak lagi dengan ghibah, dengan pandangan mata yang tidak sopan, dengan pikiran yang kotor, dengan getaran hati yang kotor. Jangan sampai hadirin sekalian. Karena apa? Kita belum tentu bisa merajutnya kembali di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Sekali lagi, kita belum tentu bisa merajutnya kembali di Ramadan tahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah mungkin ceramah singkat, khutbah singkat di bulan Syawal, mengawali 1 Syawal di hari raya Idul Fitri, untuk sekedar menyampaikan tausiah singkat di kediaman kita masing-masing, dan mudah-mudahan ini menyempurnakan ibadah kita, rangkaian ibadah bulan suci Ramadan dan 1 Syawal 1441 Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita akhiri majelis dengan berdoa, bermunajat kepada Allah dengan satu keyakinan bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafurur Rahim, ya Aziz, ya Razzaq, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami telah tunaikan ibadah kami bulan suci Ramadan. Telah Engkau pisahkan kami dengan bulan suci Ramadan tanpa ada jaminan bahwa kami akan Engkau pertemukan kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, walaupun ikhlas kami melepasnya, tapi kami rindu untuk bertemu kembali ya Allah. Karena ibadah kami masih belum banyak. Belum banyak ayat Al-Quran yang kami baca. Belum banyak infak sedekah yang kami keluarkan ya Allah. Belum banyak ibadah-ibadah baik yang kami lakukan di bulan suci Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami malu ya Allah. Sedangkan nikmat yang Kau berikan kepada kami begitu banyaknya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah ibadah kami selama bulan suci Ramadan. Terimalah sholat kami, terimalah puasa kami, terimalah tilawatil kami, terimalah infak dan sedekah kami. Terimalah segala amal ibadah yang kami lakukan ya Allah. Bersihkanlah ibadah kami dari niat-niat selain untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, seberapapun kualitas ibadah kami niatkan untuk kami haturkan semata-mata untuk mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbing kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Bimbing keluarga kami. Bimbing orang-orang yang kami cintai, agar kami bisa mengisi sisa umur kami dengan ibadah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami beribadah di tengah-tengah wabah. Kami rindu untuk hadir kembali ke masjid. Kami rindu untuk berjamaah kembali di masjid. Kami rindu untuk bisa bersilaturahim dengan keluarga kami, dengan kerabat, dengan handetolan.
Kami rindu untuk berkumpul kembali, untuk berdakwah, untuk bermunajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Selamatkanlah kami ya Allah. Bebaskanlah kami dari wabah ini ya Allah. Kami telah diserang penyakit ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah. Hindarkan kami dari semua penyakit ini ya Allah. Kembalikanlah kondisi ini menjadi normal kembali dan kami bisa beribadah seperti sedia kala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau telah membebaskan ujian, cobaan dari Nabiullah Ayub alaihissalam, maka kami juga bermohon kepada-Mu ya Allah, bebaskan pula kami dari ujian ini, bebaskan pula kami dari wabah ini, sehingga kami bisa ibadah dengan sempurna. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'a min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma anni masanya durru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni masanya durru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni masanya durru wa anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.